Di video kali ini, kita akan mengulas kembali jejak peninggalan dan sejarah dari orang-orang Nusantara, khususnya Sulawesi, di sebuah negara yang ada di Afrika yang bernama Madagaskar. Bagaimana orang-orang Nusantara ini bisa sampai ke sana? Apa tujuan mereka ke sana? Dan apa bukti keberadaan mereka di Madagaskar? Kita akan bahas di video ini. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Murray Cox, seorang ahli biologi molekuler Universitas Massey di Selandia Baru, mengemukakan dalam jurnalnya The Proceedings of the Royal Society pada 21 Maret 2012 silam. Dengan tegas dia menulis bahwa nenek moyang penduduk Madagaskar adalah orang Indonesia. Murray Cox memimpin penelitian tersebut dan menganalisis DNA mitokondria yang diturunkan lewat ibu dari 2.745 orang Indonesia yang berasal dari 12 kepulauan, dengan 266 orang dari 3 etnis di Madagaskar. Etnis yang dimaksud adalah etnis Mikea, Peso, dan Andriana Merina. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sekiranya ada 30 orang perempuan Indonesia yang menjadi pendiri dari koloni Madagaskar sekitar 1.200 tahun yang lalu. Bersama para perempuan ini, terdapat juga beberapa orang laki-laki yang jumlahnya lebih sedikit. Ini bukanlah penelitian pertama yang dilakukan. Sebelum-sebelumnya, sudah banyak penelitian yang telah dilakukan, dan semuanya menjurus ke hal yang sama. Penelitian ini semakin memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya. Jika kita merambah ke bidang arkeologis, telah ditemukan perahu bercadik ganda, peralatan besi, alat musik semacam gambang, dan beberapa makanan khas orang-orang dari negara tropis seperti ubi jalar, pisang, dan talas. Jika kita berpindah ke bidang linguistik atau bahasa, kebanyakan leksikon atau kosakata penduduk Madagaskar ini berasal dari bahasa Manyaan yang juga digunakan oleh masyarakat di lembah Sungai Barito, Kalimantan. Terdapat pula beberapa tambahan kosakata dari bahasa Jawa, Melayu, dan Sanskerta. Meskipun memiliki kemiripan bahasa, namun ada satu hal yang tak boleh dilupakan. Bahasa Malagasy atau Malagasy, bahasa orang-orang Madagaskar ini, memang banyak kemiripan dengan bahasa-bahasa di Nusantara, seperti di Pulau Jawa dan Kalimantan. Namun ada beberapa kemiripan lain yang cukup mencolok ke arah beberapa suku di Sulawesi. Selain itu, terdapat juga tulisan yang menarik tentang hubungan antara Madagaskar dengan orang-orang di Sulawesi pada khususnya, yang dimana tulisan ini ditulis oleh Dr. Cyril Hrominick, seorang sejarawan Amerika yang meneliti sejarah Afrika Selatan. Dalam buku yang ditulisnya tahun 1982, dia menyatakan bahwa pada abad pertama sampai dengan abad ke-10, orang-orang Indonesia dari suatu kerajaan tertua di Sulawesi Selatan membawa buruh ke Afrika Selatan untuk dipekerjakan di perusahaan tambang emas. Sebagian dari mereka terdampar di Madagaskar dan membentuk koloni di sana. Para ahli sepakat mengatakan bahwa kerajaan tertua itu adalah Kerajaan Luwu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Kerajaan Luwu adalah kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Tersebutlah suku-suku seperti Bugis, Makassar, Mandar, dan tentu saja suku Bajo. Suku-suku ini dikenal sebagai pelaut yang ulung. Robert Dick lebih lanjut menuliskan bahwa suku-suku inilah yang kemungkinan besar adalah para pelaut Indonesia yang telah berhasil menjelajah lautan hingga ke Afrika. Estasrip dalam tulisannya Pasang Surut Kerajaan Merina menyebutkan bahwa mereka, orang-orang Madagaskar, kemungkinan adalah campuran dari ras Sumatera, Jawa, Madura, Sulawesi, atau orang-orang Indonesia bagian timur. Di sana mereka berbaur dan membangun peradaban, yakni kebudayaan Malagasy.
Para pendatang dari Nusantara ini kemudian menjadi sangat dominan di Madagaskar, karena penduduk asli daerah itu sangatlah sedikit. Di kemudian hari, datanglah para pendatang dari negara Arab, Pakistan, India, dan Prancis yang membawa buru-buru Afrika berkulit hitam. Kemudian, mereka semua bersatu padu hingga jadilah Madagaskar, sebuah negeri yang terbentuk dari campuran orang-orang yang berasal dari berbagai macam ras yang berbeda-beda. Pasti telah terjadi pergerakan manusia dalam jumlah besar yang datang secara sukarela dan bertahap dari Indonesia pada abad-abad permulaan milenium pertama. Sebuah pergerakan yang dalam istilah Malagasy kuno disebut dengan nama Lakato, yang artinya pelaut sejati. Karena mereka tidak berasal dari satu etnis tertentu. Demikian tulis Raymond Ken dalam Early Kingdom in Madagascar. Selain tokoh-tokoh ilmuwan tadi, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, juga sempat beberapa kali membahas tentang hubungan Madagaskar dan Indonesia ini. Salah satunya, pada saat peresmian Lembaga Pertahanan Nasional di Istana Negara, Jakarta, 20 Mei 1965, beliau mengatakan, bangsa Indonesia itu sebenarnya adalah qua-ras interrelated dengan bangsa-bangsa yang mendiami Kepulauan Pasifik, Indochina, sampai Madagaskar. Tak hanya Soekarno, tokoh pergerakan Indonesia, yakni Kunchoro Purbo Pranoto, juga pernah mengatakan, Indonesia merupakan satu negeri dengan satu bangsa, dari Madagaskar hingga Filipina, dengan satu sejarah, sejarah Sriwijaya dan Majapahit. Tan Malaka dalam Madilognya bahkan pernah menulis, dia memimpikan Republik Indonesia akan terbentang luas sampai ke Madagaskar, melintasi semenanjung Melayu, Kepulauan Filipina, seluruh Hindia Belanda, termasuk Timur-Timur sampai ke ujung timur Papua. Dalam segi bahasa, memang terdapat beberapa persamaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Malagasy di Madagaskar. Seperti kata 2, 3, 4, dan 5 dalam bahasa Malagasy adalah rua, telu, epat, dan limi. Mirip dengan bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Kemudian, kata anak, mati, padi, selamat, dan tembok dalam bahasa Malagasy adalah anaka, mati, pari, salamat, dan tambuk. Kata tenko dan baratang dalam bahasa Makassar artinya cadik dan tiang. Sedangkan dalam bahasa Malagasy disebut dengan nama tengo dan baratengo. Orang-orang Madagaskar juga sering menyebut kata bajun untuk menggambarkan orang-orang yang ada di atas perahu, orang-orang bajun, yang mana sangat mirip dengan kata bajo, sebuah suku yang memang tinggal di atas perahu. Selain kata bajun, ada pula kata manda yang disinyalir merujuk pada sebutan orang-orang Mandar atau bisa juga Makassar. Berdasarkan data-data ini, maka saya rasa tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa orang-orang di Madagaskar memiliki hubungan yang erat dengan orang-orang di Nusantara, utamanya pada suku-suku pelaut di Sulawesi seperti Bajo, Mandar, dan Makassar. Dan sebagai tambahan, bentuk fisik orang-orang di Madagaskar juga cukup mirip dengan bentuk fisik orang-orang di Indonesia, tidak terlalu tinggi dan berkulit sawo matang. Berbeda dengan kebanyakan orang Afrika pada umumnya, nama-nama orang Madagaskar juga mirip dengan nama-nama orang Indonesia. Nama-nama seperti Andri, Heri, Andi adalah nama-nama yang lumrah di Madagaskar. Selain itu, bentuk rumah-rumah di Madagaskar juga mirip dengan rumah-rumah tradisional di Indonesia. Yang mereka, orang Madagaskar tahu, nenek moyang mereka datang dari Nusantara. Mereka tidak tahu apakah nenek moyang itu dari Dayak atau Jawa atau suku lain. Karena dulu, waktu nenek moyang mereka tiba, belum ada konsep Indonesia dan Nusantara. Hanya sekumpulan pulau. Demikian tulis Puji Riang Prastowo, seorang peneliti kesenian sekaligus antropolog Universitas Gadjah Mada, kala ia berkunjung ke Madagaskar. Dan teman-teman, itulah tadi hubungan antara Indonesia dengan Madagaskar yang sangat erat dan mempunyai banyak kemiripan.
Di antara sekian banyak keunikan yang dimiliki oleh Pulau Sulawesi, tersimpan sebuah fakta bahwa ternyata orang-orang dari Sulawesi telah bermigrasi ke berbagai wilayah di dunia pada masa lampau. Salah satunya adalah di Kepulauan Mariana Utara, sebuah negara kecil yang terletak di Samudra Pasifik di utara Mikronesia. Ada apa dengan Mariana Utara? Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 yang lalu, ditemukan fakta bahwa orang-orang Chamorro yang menghuni Mariana Utara rupanya berasal dari Indonesia. Dan Indonesia yang dimaksud di sini adalah Sulawesi. Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Dan apa buktinya? Pada tanggal 27 Mei tahun 2022 yang lalu, dua orang peneliti yang bernama Rosalind Hunter dan Joanne Ekin mempresentasikan hasil penelitian mereka di Auditorium Pusat Pengunjung American Memorial Park. Mereka mempresentasikan hasil temuan terbaru mereka terkait dengan DNA orang-orang Chamorro kuno di Kepulauan Mariana. By the way, orang Chamorro sendiri adalah kelompok pertama atau orang-orang pertama yang meninggali Kepulauan Mariana. Hasil dari penelitian mereka ini menunjukkan bahwa berdasarkan pengujian DNA lanjutan yang telah mereka lakukan pada sisa-sisa orang Chamorro kuno, menunjukkan bahwa ada hubungan biologis maupun budaya dari garis keturunan masyarakat Chamorro di Mariana antara 3.500 hingga 2.500 tahun. Intinya, mereka mengatakan bahwa orang-orang Chamorro yang mereka identifikasi dulunya adalah para penjelajah laut. Dan penjelajah lautan ini sangatlah mungkin berasal dari Indonesia. Di masa lalu, orang-orang Chamorro di Mariana dikabarkan berasal dari Filipina. Namun, adanya temuan baru ini berhasil mematahkan teori lama tersebut. Sebelumnya, memang telah dilakukan penelitian dengan cara meninjau linguistik histori dan kesamaan tembikar pada orang-orang Chamorro ini. Dan dari situ mereka menemukan hasil bahwa orang-orang Chamorro ini berasal dari Filipina, lebih tepatnya di Filipina sebelah utara. Dan penelitian lama itu telah berhasil terbantahkan dengan adanya penelitian baru yang mengatakan bahwa garis keturunan orang-orang di Mariana ini berasal dari masyarakat Saman Holosen di wilayah Indonesia bagian timur, dan besar kemungkinan wilayah timur yang dimaksud adalah Sulawesi. Lebih lanjut, kedua peneliti ini juga menegaskan bahwa meskipun ada perbedaan penampilan dan kebiasaan, namun orang-orang Unai dan Latte di Pantai Naton bersama dengan orang Latte Haputo di Guam dan Anaguam di Garapan dan Saipan di Mariana, mereka memiliki garis keturunan yang sama. Orang-orang Unai dan Latte sendiri adalah nenek moyang langsung dari masyarakat Chamorro modern. Lantas siapa sebenarnya orang Chamorro itu? Orang Chamorro atau Chamorro adalah penduduk asli Kepulauan Mariana yang secara politik terbagi antara wilayah Guam dan persemakmuran Kepulauan Mariana Utara di Mikronesia. Keduanya adalah wilayah seberang laut Amerika Serikat. Penduduk asli Guam yang secara etnis disebut Chamorro, sebutan Chamorro ini tampaknya berasal dari sebutan kasta tertinggi dalam masyarakat Chamorro, yaitu kasta Chamorri. Masyarakat Chamorro terbagi menjadi dua kasta utama, dan terus begitu selama lebih dari 1 abad setelah penjajah tiba. Menurut catatan sejarah yang ditulis oleh orang Eropa seperti Pastor Charles Le Gobien, tampaknya ada perbedaan ras antara kasta rendah Manachang dengan kasta Chamorri yang lebih berkuasa.
Kasta rendah atau manacang digambarkan lebih pendek, berkulit gelap, dan secara fisik orangnya kuat-kuat dibandingkan dengan orang-orang dari kasta Chamori. Kasta Chamori dibagi lagi menjadi kelas menengah atas atau Achoti dan Matua atau Matoa yang merupakan kasta tertinggi. Kata Matoa itu mirip dengan kata-kata daerah di Sulawesi kan? Kasta Achoti dapat naik kelas menjadi kasta Matua, dan seorang Matua dapat turun kasta menjadi Achoti. Sementara orang-orang di kasta Manacang yang lebih rendah ini tak dapat memperbaiki kedudukannya. Anggota Manacang dan Chamori tidak diizinkan untuk berbaur, jadi ada sistem kasta yang memisahkan mereka berdua. Lantas, jika orang-orang Chamorro ini berasal dari Sulawesi, maka Sulawesi bagian apa yang dimaksud? Sayangnya, belum ada kepastian soal itu. Namun, jika kita mengira-ngira dan mempertimbangkan jejak toponim maupun bentuk rumah adatnya, maka besar kemungkinan Sulawesi yang dimaksudkan di sini ada di Sulawesi Tengah hingga ke wilayah Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Jika kita bercocok logi, maka mungkin saja orang-orang Chamorro dulunya berasal dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Mengapa demikian? Karena di Luwu Timur ada pulau kecil yang bernama Pulau Mori. Lalu, di sekitar Luwu Timur hingga ke wilayah Morowali di Sulawesi Tengah tersebar pula kelompok yang bernama suku Mori. Kelompok etnik ini cukup besar di Sulawesi Tengah. Sementara itu, mereka juga bisa jadi berasal dari Sulawesi Tengah. Apabila kita perhatikan, di Sulawesi Tengah terdapat rumah adat tradisional Tambi yang terlihat sangat mirip dengan rumah Taga, rumah tradisional milik orang-orang Chamorro. Dan juga, orang Chamorro kuno ini memiliki peninggalan megalitikum yang mirip dengan yang ada di Lembah Bada, Sulawesi Tengah. Namanya Latte Stone, yakni batu besar yang digunakan sebagai penopang Guma Taga. Jika kita perhatikan, bebatuan kuno ini tampak sangat mirip dengan patung Palindo yang ada di Poso, Sulawesi Tengah. Jadi, baik orang Mori kuno di Sulawesi Tengah maupun orang-orang Mori kuno di Kepulauan Mariana sama-sama memiliki budaya batu besar megalitikum. Apakah ini sebuah kebetulan atau orang-orang yang membuatnya memanglah berasal dari nenek moyang yang sama? Selain itu, di masa lalu, orang-orang dari suku Mori yang mendiami Sulawesi Tengah ini dulunya memang dikenal dengan kemampuan melaut mereka. Mereka memang dikenal sebagai suku yang sering mengarungi ganasnya lautan. Mereka suku pelaut. Jadi tidak heran apabila salah satu kelompok mereka mungkin ada yang sampai ke Mariana, dan kemudian mereka tinggal dan membangun peradaban di sana sampai saat ini. Meski begitu, tentu masih diperlukan penelitian lebih lanjut soal ini, karena masih banyak tanda tanya yang belum terpuaskan oleh jawaban dan penjelasan.